Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak. Hari ini hadir semua ya. Karena ini kan pelajaran terakhir ya. Jadi kita harus tetap fokus ya. Nggak apa-apa kita pelajaran terakhir. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Hai. Oke, berdoa selesai. Oke, ya hari ini berarti hadir semua ya. Nah, terus sebelum kita mulai, kayak kata saya tadi kan ini pelajaran terakhir. Biasanya kita kalau pelajaran terakhir tuh, aduh, ketemu sejarah lagi, ngomong-ngomong lagi, ngafal-ngafal lagi. Nah, sebelum kita belajar, ya kita refresh otak-otak lagi ya. Kita refresh nih otak-otak kita nih supaya bisa fokus lagi, oke? Nah, kita mau main sambung kata aja, ya, yang gampang-gampang aja. Sambung kata. Jadi nanti saya sebutin satu kata, nanti kalian bikin jadi satu kalimat, tapi harus positif kalimatnya, nggak boleh negatif ya. Contohnya misalnya saya kasih contoh. Jujur. Ya. Orang pinter di Indonesia banyak, tapi orang jujur sedikit. Makanya kita harus jadi bagian dari orang jujur itu. Ya, contohnya kayak gitu ya. Oke, jadi harus kata-katanya tuh harus memotivasi, harus positif. Kita coba lagi Ahmad deh, coba berani. Ya Pak. Apa Pak berani Pak? Ya berani. Baik, apa ya kalau saya gini aja deh. Menjadi berani itu pilihan. Selama kita berani, maka akan selalu ada harapan setiap tantangan hadir. Tetapi ketika kita tidak punya keberanian, maka kita akan kalah sebelum bertanding. Bagus nggak Pak tuh Pak? Mantap sekali. Mantap betul. Kayaknya amat cocok untuk jadi pujangga nih ya nanti. Kirain jadi tukang bengkel Pak. Waduh. Gratis dong nanti saya servis di situ ya. Kasih Pak. Oke, satu lagi terakhir. Agus deh, satu lagi terakhir Agus. Pak Agus kayaknya kata-kata yang cocok kayaknya mantan deh. Coba kalau mantan gimana jadi kata-katanya Agus? Mantan. Gus jomblo, Pak, nggak punya mantan. Nggak bingung, Pak. Jomblo, Pak, jomblo. Oh, jomblo. Oke, nanti saya cariin Agus ya. Oke, Denny, kata-katanya Denny apa ya? Oh ini, indah. Indonesia akan menjadi indah jika kita menjunjung toleransi. Wih, mantap sekali. Mantap jiwa. Materi kita hari ini soal penelitian sejarah, ya. Jadi materi kita hari ini soal penelitian sejarah. Nanti tujuannya supaya kita mengerti nih, memahami tahap-tahap dari penelitian sejarah itu. Oke, sebelumnya saya share screen dulu ya. Oke, kelihatan PowerPoint-nya? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Nah, jadi di dalam bagian ini ya, kita masih di KD 3.7 di pelajaran sejarah minat ya tentang langkah-langkah penelitian sejarah. Nah, tujuannya tadi ya untuk memahami dan sebagainya dari penelitian sejarah. Kita akan menggunakan modelnya problem based learning. Nah, sekarang kita masuk ke materinya sebagai materi juga. Nah, di sini ada dua gambar nih. Ya, ada dua gambar. Ada satu emoticon. Ya. Kira-kira di sini ada yang bisa menafsirkan nggak atau memaknai nggak gambar ini tentang apa? Siapa yang mau coba? Ada yang mau coba? Saya, Pak. Oke, Zaidan silakan. Malu-malu pagi tuh Pak. Nah, ini karena emotnya emot cinta, Pak. Nah, ini teman-teman ini lupa, Pak, bahwa di pojok itu ada huruf A. Nah, biasanya huruf A itu adalah yang baik, Pak. Berarti ini kayaknya cintanya diterima ini, Pak. Oh, cintanya diterima. Oke. Ya, jadi benar ya semuanya. Ya, ini soal cinta atau suka. Ya, ini suka terhadap orang lain atau lawan jenis. Nah, dalam hal ini kita kan ngomongin soal penelitian sejarah ya. Nah, penelitian sejarah itu kan dilakukan oleh seseorang. Nah, seseorang itu harus suka dulu, ya,
harus suka dulu, harus tertarik dulu terhadap apa yang mau diteliti. Ya, kalau teliti itu kan, kalau bahasa sederhananya bisa dibilang mencari. Apa yang dicari? Ya fakta, kebenaran, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, jadi dalam penelitian sejarah itu, kita itu harus ada ini nih, ada rasa tertarik dulu, ada rasa suka dulu. Baru kita bisa melakukan. Nah, itu modal dari peneliti. Atau dalam hal ini kita sebutnya sebagai sejarawan. Ya, sejarawan itu harus suka dulu, tertarik dulu dengan apa yang mau diteliti gitu. Supaya apa? Supaya nantinya prosesnya bisa berlangsung dengan baik. Oke. Nah, dalam penelitian sejarah itu ada 4 tahap utama. Ya, kalau pemilihan topik kenapa bukan dimasukkan? Karena pemilihan topik itu kan semua ilmu kan melakukan. Ya, jadi kalau semua ilmu pengetahuan itu ketika dia mau melakukan penelitian, pasti yang dicari pertama adalah topik. Ya, tapi untuk khusus sejarah itu ada 4. Ada heuristik, ada kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Oke. Nah, yang pertama kita bahas soal heuristik. Nah, jadi hari ini saya akan kasih inti-intinya ya, karena nanti selebihnya kalian harus mengerjakan LKPD nanti ya, yang sudah saya share di Google Classroom. Oke. Nah, di tahap heuristik ini intinya adalah mengumpulkan. Ya, apa yang dikumpulkan? Yang dikumpulkan adalah sumber-sumber sejarah. Ya, jadi seperti orang memasak. Jadi sebelum memasak harus ada bahan-bahannya dulu. Kalau mau masak nasi goreng, ya berarti harus ada nasinya. Ya, kalau misalnya mau masak nasi goreng nggak ada nasinya, berarti namanya bukan nasi goreng. Nah, sama kayak penelitian sejarah, harus ada sumber sejarahnya dulu. Ya, kalau ada sumber sejarahnya, baru bisa dilanjutkan tahap yang selanjutnya. Oke, nih kemarin kita udah belajar juga nih soal sumber primer dan sumber sekunder minggu lalu. Coba saya mau cari yang masih ingat coba. Ya, ada Pak. Ya, Febrina, sumber primer tuh apa ya? Kalau menurut saya, sumber primer itu sumber utama, Pak. Oh, sumber utama. Dewi, ada nggak Dewi? Ada, Pak. Ya, Dewi, sumber sekunder apa? Buku, Pak. Oke, Buku contohnya ada pelajaran. nggak? Ya, contohnya bukunya siapa coba? Contohnya banyak, Pak. Buku-buku sejarah. Oh, yang terbitan sekarang-sekarang ya. Iya, yang ditulis sama orang, Pak. Oke, ya itu benar ya. Nah, itu pelajaran minggu lalu, berarti kalian masih ingat. Bagus. Oke, lalu masuk tahap yang kedua. Setelah mengumpulkan ada yang namanya verifikasi, yaitu menguji. Ya, nah kalau ini sama kayak misalnya kalau kita pacaran sama seseorang, kita bawa ke orang tuanya. Pasti kan diuji dulu kan. Kamu kerjanya apa? Keluarganya dari mana? Kesehariannya apa? Nah, ini sama kayak gini ya. Kita uji dulu nih sumber sejarahnya, sesuai tidak dengan topik yang kita pilih. Asli atau tidak? Lalu isinya bagaimana, benar atau tidak? Nah, ini tahap di verifikasi. Ya, jadi harus diuji dulu ya. Lalu masuk tahap yang ketiga, ada yang namanya interpretasi, yaitu menafsirkan fakta atau merangkai menjadi satu kesatuan yang utuh. Ya, jadi harus dimaknai dulu peristiwa itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan tahap yang sebelumnya gitu. Jadi nggak bisa asal-asalan. Jadi peristiwa yang kita baca itu, ya peristiwa sejarah itu merupakan hasil dari sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Lalu tahap yang terakhir ada yang namanya historiografi. Nah, kalau di dalam tahap ini adalah tahap penulisan. Nah, penulisan dimaksud di sini adalah menulisnya itu harus dengan gaya yang menarik, ya, harus melakukan bahasa yang menarik, ya, supaya ketika pembacanya itu membaca tulisan itu, dia seakan-akan tuh bisa terbawa suasana gitu dari peristiwa yang lagi dia baca. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya soal tahap penelitian sejarah? Oke. Nah, gitu ya. Jadi menyambung yang tadi, jadi filenya sudah saya siapkan untuk kalian semua, tapi mengerjakannya berkelompok. Nah, kalian nanti akan masuk ke dalam breakout rooms ya. Jadi nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, nama-namanya siapa? Tadi saya sudah bagi di awal ya. Oke. Ya, jadi nanti kalian masuk ke sana. Oke, silakan berdiskusi. Nanti saya akan masuk ke room kalian masing-masing untuk mengamati kalian berdiskusi. Oke. Nah, sekarang udah selesai diskusinya, berarti sekarang kita masuk tahap presentasi. Ya, kegiatan presentasi dari diskusinya. Oke. Nah, dari LKPD itu ada pertanyaan tentang
apa sih biasanya kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada tahap penelitian ini. Misalnya saya kasih contoh dalam tahap pemilihan topik, ya biasanya yang dipilih itu dia ingin membuktikan sesuatu sehingga nanti ketika penulisannya cenderungnya lebih ke arah subjektif gitu. Oke, dan tahap-tahap yang lain. Oke, saya coba kelompok 1 coba diwakili oleh Zaidan. Coba kalau heuristik itu kira-kira kesalahan apa ya yang biasa dilakukan oleh peneliti dalam tahap heuristik? Halo Zaidan. Zaidan ada? Ada Pak. Oke, Ya, silakan, baik. Kalau heuristik itu biasanya yang sering terjadi kesalahan yaitu penulis terkadang menganggap bahwa itu adalah pikirannya sendiri Pak, padahal ternyata tulisan orang, sehingga biasanya itu kita dianggap sebagai plagiat Pak. Biasanya seperti itu Pak. Oke, ya bagus. Lalu dari kelompok 2 perwakilannya coba Eliana. Dari kelompok 2 verifikasi, biasanya apa kesalahan yang terjadi di verifikasi? Kadang-kadang seorang peneliti itu suka main ambil sumber-sumber sejarah, dikira yang cocok, ternyata itu sumber sejarahnya palsu. Itu Pak yang sering ditemui oleh para peneliti. Jadi benar-benar tuh dalam tahap verifikasi para peneliti wajib memilih mana yang asli sama yang palsu. Ya Pak, itu aja sih. Oke, ya bagus Eliana. Coba lanjut, kelompok 3 perwakilannya. Ahmad, kalau interpretasi gimana? Kesalahan apa biasanya yang dilakukan? Halo Ahmad. Oh, sinyalnya lagi susah ya? Ya Pak. Oke, udah nyambung. Ya, gimana Pak? Ya. Kalau interpretasi kan terkaitnya dengan ini kali Pak ya, dengan persepsi, dengan anggapan. Ya. Nah biasanya kalau saya lihat pengalaman pribadi aja gitu Pak ya, kadang kita salah berinterpretasi itu karena kita kekurangan bukti ataupun kekurangan sumber, sehingga landasan interpretasi kita tidak kuat. Terus yang kedua mungkin subjektivitas Pak. Kadang-kala kan nggak bisa dipungkiri Pak ya, namanya orang adalah kecenderungan gitu, kecenderungan pribadi yang kadang-kala itu tidak relevan dengan unsur-unsur yang harusnya dijadikan sebagai landasan. Mungkin seperti itu Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Ini Ahmad bisa masuk jadi mahasiswa sejarah juga nih ya. Nerusin saya nanti ya di sini ya. Terima kasih Pak. Saya ngefans Pak. Waduh, terima kasih. Nomor sepatu saya 40 Pak, nomor sepatu saya. Sama kayak Bapak. Oke, siap. Belum ada yang ngasih kado. Iya Pak, ulang tahun saya tanggal 32 kemarin Pak. Ulang tahun yang ke-50 ya? Ih Bapak Mas, saya mah awet muda Pak. Oke, ya terima kasih saya ya, mau bongsor Pak. Oke. Ya Pak. Oke, lanjut di tahap penelitian terakhir, historiografi. Coba Denny. Wakil kelompok 4, coba Denny. Biasanya apa kesalahannya? Kenapa Denny? Nggak bisa Pak. Bisa. Gantian Pak sama Agus Pak. Denny suka malu-malu nih. Nggak apa-apa. Iya Pak, saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Oke, coba tulisannya jelek kali Pak. Oh, tulisannya jelek. Itu kan diketik, jadi nggak mungkin jelek dong. Oke, coba Agus deh wakilin dari kelompok 4. Kesalahan apa biasanya historiografi? Apakah bahasanya atau gimana? Biasanya sih Pak, kalau saya bikin itu suka salah nulis ini Pak, kesulitan membedakan bahasa baku dan tidak baku. Seperti misalkan bahasa daerah yang disisipkan untuk penulisan gitu aja sih Pak. Oke, berarti soal bahasa lah ya. Kesulitannya paling gitu. Oke, ya. Oke, thank you ya. Terima kasih semuanya ya udah berpartisipasi. Jadi kesimpulannya, jadi peristiwa sejarah yang ditulis-tulis dalam buku yang kita baca itu bukan peristiwa spekulasi. Maksudnya itu bukan sesuatu yang kira-kira, bukan hasil imajinatif, ya imajinasi. Jadi benar-benar dilakukan dari proses pencarian, ya, jadi proses penelitian. Jadi bisa dipertanggungjawabkan peristiwanya atau kebenarannya.
Oke, nah tadi juga terima kasih untuk teman-teman lagi yang tadi sudah bantu presentasi ya teman-temannya dan yang sudah mengerjakan LKPD. Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, jadi peristiwa sejarah itu memang bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipelajari supaya bisa berguna di masa depan. Oke, ya. Terus karakternya apa? Karakternya tadi tuh seorang peneliti itu harus jujur dengan hasil penelitiannya, jujur dengan sumbernya. Ya, harus berani juga mengungkapkan pendapatnya dari tahap interpretasi. Tadi kan memaknai kan, jadi dia harus berani juga. Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang historiografi di Indonesia. Ada 3, ada modern, tradisional, dan kolonial. Oke, jadi nanti kalian tetap baca modulnya yang sudah dikasih, supaya minggu depan kita punya pemahaman yang sudah sama. Oke, ya terima kasih untuk partisipasinya hari ini. Tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan, dan satu lagi tetap ceria ya. Karena salah satu imunitas yang paling penting adalah kebahagiaan. Kalau yang belum punya pacar tetap bisa bahagia kok. Ya, tenang aja. Tadi Agus yang nggak punya pacar ya. Jadi tetap bisa bahagia Agus ya. Nggak harus punya pacar. Bisa main sama Denny itu di Sawarna main pantai gitu ya. Oke. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya cukup sampai di sini. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bapak. Siang Pak.